Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Hal ini patut untuk kita syukuri. Mengapa? Karena tidak semua manusia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Banyak di antara mereka yang tahun lalu berharap bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini, akan tetapi sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, kita sebagai hamba yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita mengucapkan syukur dengan berucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dengan segala keistimewaan di dalamnya. Umat Islam dimanapun ia berada berlomba-lomba dalam meraih kebaikan dan meraih keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Namun ada 3 golongan orang yang terhalang mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Syekh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Kumari, seorang ulama hadis kenamaan asal Maroko, dalam salah satu kitabnya Ghayatul Ihsan, ia menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ajrah yang berjudul Al-Mahrum Man Hurima Khaira Ramadan, yang artinya orang yang terhalang kebaikan adalah orang yang terhalang dari kebaikan Ramadan. Hadis tersebut berbunyi, ngan kabibni ngajroh kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdorum mimbar fahadorna falamarta qadarojah kola amin falamarta qadarojatah saniyah kola amin falamarta qadarojatah salisah kola amin falamma nazala kulna ya Rasulullah laqad sami'na min kulli yawma syai'am kunna nasma'un. Qala inna Jibril alaihi salatu wassalamu ardali faqala bu'idha liman adraka ramadhana falam yaghfarlah. Qultu amin. Falamma raqitu saniyah bu'idha liman tukirtu indahu falam yusalli alaika. Qultu amin. Falamar raqitu salisah qala bu'idha liman adraka au abba wa hulkibura nindahu au haduhuma falam yudhilahul jannah. Qultu amin. Artinya, Ka'ab bin Ajrah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadirlah kamu semua ke mimbar, maka kami pun hadir. Ketika Rasulullah SAW naik ke anak tangga pertama, beliau berkata, amin. Ketika naik ke anak tangga kedua, beliau berkata, amin. Ketika naik ke anak tangga ketiga, beliau berkata, amin. Ketika beliau turun, kami pun bertanya mengklarifikasi, wahai Rasulullah, hari ini kami mendengar sesuatu yang tidak pernah kami dengar. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya Jibril mengajukan kepadaku. Ketika naik ke anak tangga pertama, ia berkata, dilaknat orang yang bertemu dengan Ramadan akan tetapi ia tidak diampuni.
Ketika naik ke anak tangga kedua, ia berkata, "Dilaknat orang yang ketika namaku disebut, ia tidak bersolawat kepadaku." Yang ketiga, dilaknat orang yang ketika yang kedua orang tuanya masih hidup bersamanya, akan tetapi itu tidak membuatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka aku katakan amin. Dalam hadis tersebut sudah jelas 3 golongan yang terhalang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan akan tetapi ia tidak mendapatkan ilham untuk bertaubat sampai bulan itu habis. Yang kedua, dilaknat orang yang ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, ia tidak bersolawat kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dilaknat orang yang kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka masih hidup dan tinggal bersamanya, akan tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua sampai mereka menutup usia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup ini, saya akan berpantun. Makan lemper, minumnya susu. Puasa itu nggak cuma nahan lapar, tapi juga menahan nafsu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.